yang agak berbeda namun tak kalah penting. Sesuatu yang menyimpan identitas, sejarah, dan kebanggaan kita sebagai orang Palembang, yaitu membangkitkan seni budaya Palembang. Kita semua tahu, Palembang sering dikenal dengan pempek, Sungai Musi, dan Jembatan Ampera. Tapi sebenarnya di balik itu ada warisan seni dan budaya yang jauh lebih dalam, lebih luas, dan lebih kaya dari yang sering kita sadari. Untuk membahas hal itu, telah hadir bersama kita Bapak Ridwan Effendi SH yang lebih dikenal dengan nama Cek Wan. Beliau adalah konten kreator asli Palembang yang aktif mengangkat budaya lokal dan dikemas dengan komedi melalui media sosial. Selamat datang Cek Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cek Wan. Terima kasih Cek Wan sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Abbas Love. Alhamdulillah, nyampe juga. Gimana kabarnya Cek Wan? Alhamdulillah sehat Cek, kalau nggak sehat jangan nyampe aku Cek. Benar juga. Tolong pertanyaannya. Sebelum kita mulai nih Cek Wan, boleh dijelasin dulu nggak Cek Wan, asal nama Cek Wan itu dari mana? Kenapa nggak Cek Tu, Cek Tu I? Kalau Cek itu banyak lagi, kita kata Cek Wan. Jadi pengen tahu namanya Cek Wan Cek. Ya memang nama asli kan Ridwan Effendi. Jadi Cek Wan itu dulu tuh pernah ikut audisi. Audisi salah satu TV swasta. Nah, jadi kalau aku lulus, aku kan berubah. Berubah pertama karakter, yang kedua nama dikit dirubah. Itulah jadi Cek Wan. Cek One kalau dipanggil Cek One. One kan tulisan wong sama One kan. Kalau kita Cek Wan. Dan juga merubah karakternya kok tidak berambut. Oh. Nah, cuma sikapnya lah jadi Cek Wan. Kenapa tuh? Jadi nggak berambut? Iya, justru itu kalau berambut, wong nggak cireng. Kalau dari jauh, kalau tidak berambut, cireng loh. Nah itu kan Cek Wan. Itu Cek Wan. Iya, biar lebih mudah dikenali. Iya. Nah, karena itu botak ini tidak ada sembarang botak Cek. Ada pantun Cek botak ini. Apa tuh Cek Wan? Nah, biar orang tahu kotak bukan sembarang kotak. Cakep. Kotak berisi gula. Cakep. Walau kepala kotak banyak gadis begilo-gilo. Jadi takut ya tergila-gila pula ini. Gila. Oke, kita lanjut Cek Wan. Iya. Tadi kan udah diceritain sedikit nih Cek Wan, asal mula nama panggungnya. Boleh diceritain sedikit lagi Cek Wan, perjalanan Cek Wan hingga akhirnya aktif mengangkat seni dan budaya Palembang lewat konten-konten kreatif. Ya alhamdulillah Cek, kita ini seni ini ada di jiwa. Di jiwa kita ya kita. Tanpa jiwa itu ada seni. Tapi kita ini sudah ada seni kan itu ini. Kita makan deh kalau kita ada kata seni, tidak nyampe ngomong. Mari kami ngambil nasi berseni, ngomong berseni, hidup pun berseni. Ada seni kan gitu. Justru itu tanpa seni dunia ini sepi Cek. Nah, jadi asal mulai Cek Wan seni ini dunia lari. Nah, saya pasti kan. Tidak sih. Asal mulanya lari Cek, dulu masih langsing Cek, sekarang langsung lari kemari akhirnya ke dunia teater. Pertamanya dunia teater dulu mau Cek. Awal itu tahun sekitar 87. Oh, udah lama banget. Anda di Bandung di dulu belajar bagaimana seni dulu ucapan ya, akhirnya merawat lagi langsung teaternya gitu, main teater kan, olah lagi teater kejiwaan segala macam. Nah terus bergulungnya seni ya kan, sambil mencari juga ya baca tinggal nih kalau seni Cek. Kita harus mencintai seni kita dewe. Ya, apalagi wong Palembang. Wah. Wong Palembang ini harus banyak kaya. Mobilnya tinggi ya, tinggi. Mobilnya tinggi banyak kaya. Ada seninya. Betul. Berarti kalau istilah Palembang ini Cek Wan nih banyak kepacaran Cek Wan. Iya, di Palembang ini kaki ngandung Cek. Ada gawe. Iya, justru itu rumah di Palembang Cek. Kayo wong Palembang. Kayo makan, kayo seni, sekarang ada Cek. Rumah di Palembang ini aman.
Iya, aman. Mempromosikan kota Palembang cewek. Iya lah, apalagi destinasi kita banyak sekarang, pariwisata kita tambah banyak. Nah, harus cinta dengan Palembang, bahasa Palembang harus cinta gitu. Siapa boleh sebelum Tidak apa-apa. bahkan apa? Aku tengok Pak Bambang, Pak Bambang apa bahasa Palembang kayak gitu. Kita lanjut ya. Tadi sobat cari tahu soal Cewan. Cewan tuh juga mengajar ekskul dan juga seni Cewan ya. Iya, alhamdulillah. Alasan Cewan suka mengajar itu apa Cewan? Kalau ekskul tuh banyak ekskul kepramukaan. Nah, satunya seni. Nah, bedanya kalau kepramukaan tuh Cewan tuh pengen doa dari anak murid. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat, ya kan, banyak ya, murah rezeki. Nah, kalau di seni, insya Allah itu kalau berkarya kita ini pacak ditonton terus. Walaupun kita kerja sudah tidak kanti lagi, masih pacak ditonton. Mudah-mudahan karya kita ini masih pacak didoakan oleh kawan-kawan. Itu beda ya, menurut Cewan dan Cek, tapi tidak tahu kalau menurut yang lain gitu kan. Itu hobinya Cewan. Iya, karya itu nggak pernah mati Cewan ya. Tidak pernah mati. Menurut Cewan nih, seberapa besar sebenarnya potensi seni budaya Palembang dan sekitarnya yang belum banyak terekspos? Sebenarnya terekspos semua sih, cuma ya kita ini kan banyak kabupaten, ya kan? Palembang be berapa kok seni, ya tari be berapa kok gitu, dari geling, tari tanggai, kan? Terus tari-tari yang lain kan banyak Palembang. Nah, lagi lagu-lagu sekarang banyak lagu pempek ya dong, ya kan? Nah, sudah tuh kuliner dong, belum lagi ya. Ayo kuliner tuh kok memang ya pempek be si kok bahan macam lain-lain sama-sama dari selain kan. Nah, itu kan memang jadi yang belum terekspos itu sebenarnya sudah terekspos, cuma yang di daerah kan untuk mengenalkan kan pasti ada festival. Iya. Nah itulah nanti adanya festival itu dari Lahar, dari Prabu, dari Mano kan kita buat ada festival di kadang festival Srikaya, dan situlah tergabung semua kabupaten tahu gitu, oh ini seni Sumatera Selatan itu. Menarik banget ya Cewan. Oh, belum lagi kopinya. Nah, ya kan? Kopi banyak dari mana pun ada kan kopi gitu. Jadi cintailah memang, cintailah Sumatera Selatan. Buang salah cintailah kata kita deh, masuk kita deh, harus kita cinta. Kita next Cewan. Iya. Kalau menurut Cewan nih, tadi kan udah disebutin nih macam-macam seni lah di Palembang ini, dari kuliner, dari tari, dari teater. Kalau menurut Cewan sendiri nih, seni tradisi yang paling khas dan punya karakter kuat itu apa? Yang kuat itu Dolmolo, itu teater ya. Dolmolo yang kuat. Kalau tari itu yang Gening Sriwijaya yang terbayang langsung ya. Iya. Itu. Dan seni Dolmolo ini masih ada Sampai sekarang Cewan. sampai sekarang masih ada. Apalagi yang di daerah banyak Dolmolo dan penciptanya masih banyak. Disitulah ibaratnya cerita-cerita legenda apa ibaratnya dulu itu ada cerita kan. Kalau ada cerita seminggu udah selesai cerita itu. Oh banyak Cewan. Dan di situ juga memang hebat tuh pemain-pemain di Molo Vince. Pertama kuat fisik, kuat fisik dan pintar. Pintar apa? Berimprovisasi panggung. Kalau ada kuat fisik, mana kita tampil jam 8 sampai jam 2 subuh kan. Sampai jam 3 subuh itu udah fisik harus kuat. Kuat banget itu. Kalau udah kuat udah baca jadi pemain dulu. Nah itu ya kan. Udah tuh apa ya? Yang tadi Gening Sriwijaya. Iya, Nah, Gening Sriwijaya. Gening Sriwijaya itu kan Gening Sriwijaya kan sakral. Ada acara-acara penting kepresidenan, gubernur ya. Nah baru muncul Gening Sriwijaya. Kalau kita tadi misalnya ada wedding ya, tari tanggai, kadang-kadang gitu kan. Iya, tari biasanya kalau di nikahan. Iya, tari nikahan dan tari tanggai. Kan tari tanggai itu ada berapa orang gitu
kan? Tanggai bisa 3, tapi kalau gending itu harus 9. Oh, tetap jumlahnya cuma nggak bisa. Tanggai bisa 9, bisa 3 bisa. Tapi kalau gending, maaf kalau salah dulur-dulur yang sesepuh, mohon maaf kalau cewek itu, kalau gending itu harus 9. Kalau tanggai boleh 1 pun bisa kadang tanggai. Nah, itu bedanya itu cewek. Oke. Lanjut ke pertanyaan. Boleh, tidak apa-apa. Menurut Cek Wan, apakah seni itu harus tetap murni seperti bentuk aslinya atau boleh dikemas ulang agar lebih relevan dengan generasi sekarang? Ya kalau menurut cewek sih boleh dikemas ya. Tapi jangan lupa roh yang awal itu. Keaslian itu jangan, cerita aslinya jangan dirubah. Iya. Mungkin kita ngerubah nih misalnya dulu ya, kita biasa pakai tabir, ya jangan bikin tuh pakai tabir. Jadi Untuk tarik belakangnya tarik. kan, tarik. Nah, bisa jadi di belakang kita pakai LED, ya kan, bentuk istana, bentuk apa, boleh Pak. Tapi ceritanya tetap diurusan yang awal ceritanya jangan. Itu ada apa sejarahnya ya, tidak boleh kita potong-potong, namun juga identity segala macam itu kan. Nah itu jangan dirubah. Oke, maksud nama karakternya juga Cek Wan ya? Iya ada nama karakter. Kalau di Jawa kan pewayangan kan. Nah kita ada juga dulu. Nah itu kita ada wayang Palembang. Oh, ada Wayang Palembang ada. Nah di situ ya kan ada wayang Palembang, wayang di Jawa juga ada. Kita ada juga wayang Palembang, bakso Palembang ada. Iya di daerah Takawoto. Cek Wawan kita Cek Wawan. Menarik ya. Jujur baru tahu juga sih Cek Wan soal Baru tahu. Kalau timur tahu. Wayang Palembang Oh, iya. Iya. Itu memang harus kita lestarikan wayang Palembang Cek. Ya peninggalan kita juga. Termasuk ini juga kan waktu Sunan Kalijogo kan wayang dulu ya. Iya. Dia mensiarkan agama Islam. Oke, menurut Cek Wan, gimana sih Cek Wan cara membawa seni budaya Palembang ini masuk ke ruang digital tanpa kehilangan jati diri? Di ruang sekarang ini ya, Sosial media. masuk sosial. Ya itulah kita generasi muda ini kita harus rajin berkarya. Jadi orang tahu, oh karya Palembang tuh ini, masukkan di media. Apalagi sekarang banyak media sekarang kan. Nah, kapan lagi kita mengenal budaya kita? Apa kita nak malu dengan budaya kita? Tidak usah. Kita dukung itu dukung kan. Kita bahasa Palembang. Terus malu kita bahasa Palembang gitu. Ya, jadi tidak ketinggalan zaman gitu. Iya. Ya. Karena itu wujud kecintaan kita sama daerah kita juga. Iya, Cek Wan. tidak apa-apa. Berarti dengan adanya sosmed ini sebenarnya malah hal positif Cek Wan ya. Iya. Dari bisa menyebarkan tentang budaya kita. Benar. Kalau menurut Cek Wan nih, seberapa penting sih manajemen yang baik dalam komunitas seni? Ya jelas kita tuh peseni, ya peseni segala sesuatu harus manajemen. Tanpa manajemen kita udah kawarak aja. Siapa bidang marketingnya, bidang administrasinya, ya kan, bidang keuangannya, mau promosi ke siapa? Kalau tidak manajemen, peseni ini kan pelaku. Nah dijual, nah dipamer ke kan gitu, harus perlu manajemen. Dan ada manajemen lumpuh gitu, ya kacau. Iya benar sih. Kalau kita bicara tentang kebanggaan Cek Wan, gimana sih cara menumbuhkan rasa bangga terhadap seni budaya lokal di kalangan generasi muda saat ini? Nah, kalau biar tahu generasi muda sekarang ini, kalau bisa kita peseni-peseni peseni lamo, kita kenal ke sekolah-sekolah aja. Kalau menurut saya, pengen aja itu tampil di sekolah B, sekolah itu. Jadi anak-anak zaman sekarang tahu, Iya. oh ini seni lamo kita ini. Nah itu, mungkin insya Allah tidak ketinggalan zaman kok kalau dimain itu keren kok. Dan tidak mudah kita menjadi pemain dulu tidak mudah. Itu harus berbantu, berkarakter, sulit. Kan zaman dulu kalau ngomong kan pakai pantun. Iya. Itu beda. Sekarang banyak yang mager. Iya. Nah disitu kita dari yang kenali generasi sekarang. Apa nih? Generasi berikutnya kenali lagi.
jadi nyambung gitu kan. Iya betul sih. Hmm. Kan kekayaan budaya kita. Nah, sayang kalau misalnya hilang gitu aja. Nah, satu lagi cek, mumpung ingat, bidang. Oh, bidar ya. Wisata bidang itu, ya kan? Nah, pancong bidang itu berapa panjang itu kan? Berapa wong isinya? Nah, kita harus tahu isi bidang itu. Nah, itu keren, itu tradisional itu mengangkat Sumatera Selatan. Nah, Itu rame di 17-an gitu. hebat itu bidang tuh. Itu lebih kurang 50 orang dalam itu. Dalam satu bidang itu kalau nggak salah ya. Itu kan 30 meter apa? Kalau nggak salah. Panjangnya. Itu sakral sekali, luar biasa. Jangan sampai hilang sih. Jangan sampai hilang, yakin. Sampai ratu kan masih kalau di dalam. Iya, masih sering sih. Iya. Masih ramai juga yang nonton. Oh iya, pasti ya. Itu langsung ke pertanyaan terakhir ceweknya. Nah, Nggak terakhir. terasa udah. Nanti kalau mau lagi kita lanjut part 2. Ya? Podcast part 2 cewek. Iya. Kalau cewek membayangkan nih 10 sampai 20 tahun ke depan, seperti apa sih wajah seni budaya Palembang yang ideal? Apakah mungkin Palembang itu bukan hanya dikenal karena kulinernya, tapi juga menjadi pusat kebudayaan yang diperhitungkan secara nasional? Dan apa sih pesan cewek untuk masyarakat agar seni budaya benar-benar hidup dan juga berkembang? Kalau pesannya ya, nah, kalau pesan Jawa, kita yang muda nih, jangan kita takut dengan seni kita, malu dengan seni kita. Ya, budaya itu galakin. Nah, jadi katanya nengok cerita dulu, jadi ada yang begini kok. Nah, jadi anak-anak sekarang itu jangan males, ya. Jangan males dengan seni, belajarlah seni kita, cintailah seni kita, ya. Angkat sampai ke dunia luar sana, ya kan? Panggung, tari, segala macam. Itu yang bisa jalan. Menurut Cewon, apa sih upaya pemerintah untuk melestarikan budaya kita? Upaya pemerintah ya sekarang ini kan alhamdulillah nih kita kan ada wadahnya itu Dewan Kesenian Sumsel, Dewan Kesenian Kota Palembang, itu ada Dewan Keseniannya. Nah justru itu di Dewan Kesenian inilah anak-anak Sumsel, disitulah numpah ke seni-seni mereka, disitulah mereka bisa berkarya, ya kan, bisa meluaskan karya-karya mereka di Dewan Kesenian. Ya, jadi jangan takut. Kemana Dewan Kesenian? Cari di mana Dewan Kesenian Palembang, di mana Dewan Kesenian Sumsel. Kita ada wadah. Nah, kalau kita diem di rumah, tidak tahu gitu. Iya betul. Nah, insya Allah itulah. Insya Allah pemerintah mendukung kita dengan kesenian Palembang, dengan kesenian Sumatera Selatan. Itu pengurusnya ada dua kan, DKSS, DKP. DKSS, DKP. Jadi sebenarnya dari pemerintah itu mensupport, dari anak mudanya aja yang kurang cari tahu. Dan gedung kesenian kita kan dekat DKP. Oh, mungkin ke DKP. Yang dulu kota kantor balai apa gitu ya. Dan situ DKP. Itu siapapun bisa ikut berarti. Bisa. Mau nari, mau apa di situ tampil bisa. Ya berarti nggak perlu ikut komunitas apa dulu gitu. Iya, memang ada komunitas, tapi komunitas tari ini tampilnya di sana bisa, teater di sana bisa. Kita lapor ke DKSS, adakan acara ini. Menarik banget ya. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple. Kalau kita lihat sekarang nih Ceman, ada ketakutan. Turis yang datang itu sering dapat tindakan kurang baik dari masyarakat lokal, misal pemerasan gitu. Menurut Ceman, gimana sih cara kita menyikapinya agar tidak membawa nama Palembang itu menjadi buruk gitu di mata turis? Kalau menurut cewek sih, nah itu balik-baliknya ke kita juga. Kita harus saling menjaga. Jangan kita berniat, ini kesempatannya. Kita menjaga, ibaratnya menjaga keamanan, ya kan?
di sini juga kan kita ada Satpol PP, ada tiket misalnya di Ampera tuh harus ada tiketnya. Kepolisian di Indonesia itu insya Allah aman. Kayak juga di benteng kota besar. Kan alhamdulillah sekarang itu sudah terkondisi ya. Kan malah sekarang itu sudah buat CCTV oleh Pak Wali Kota. Jadi keadaan memang tuh jangan takut lagi, sudah aman. Pokoknya CCTV di mana-mana. Yang bertingkah laku yang kurang baik ketahuan. Jadi untuk masyarakat yang di rumah dari luar Lembang, jangan khawatir, Lembang aman. Ya. Jangan takut lagi. Nah, jangan takut. Lembang jangan berpikiran yang dulu-dulu. Pikir sekarang aman. Ya. Nah, jadi jangan takut cek. Ya. CCTV udah di mana-mana, cek pengamanan sudah di mana-mana. Satpol PP, polisian, juga masyarakat itu sudah peduli. Nah, yang penting juga ingat untuk dulu kita peduli dengan kota kita, baik itu sampah segala macam, keamanan itu perlu peduli, jangan kita cuekin. Jadi kota kita jelek. Iya. Ya. Kita juga kan yang menikmati hasilnya. Nah, kalau banyaknya yang datang, berarti orang senang ke kita kan. Nah, orangnya pempesan ya. Nah, senang datang. Kita kan banyak Ampera keren sekarang kan. Air mancur kita sudah bagus, sudah lagi air mancur bagus. Benteng Putung Sabi bagus lagi, asik lagi. Pokoknya destinasi kita jangan khawatir, datang lagi memang. Apakah perlu dilakukan adanya pentas budaya atau parade budaya di Palembang sebagai media sosialisasi? Itu sangat perlu cek, harus. Jadi supaya wong kita yang wong kita dewe sudah yang dari luar datang, ya paling tidak kita harus ada pementasan. Pementasan itu dalam artian ya festival, ya kan? Itu sering kok ada festival, jadi budaya kita dikenal. Dulu pernah terjadi panggung di bawah Ampera. Nah, di bawah Ampera ada panggung. Nah, kayak terrealisasi lagi, malah berepokan. Ya bisa dulu budaya lagi, itulah kan dia seni Palembang. Jadi di gedung itu pun sering ada pentas. Jadi wong kita tuh jangan sampai malas nyari tempat, padahal kita tuh ada baru pentas-pentas seperti itu, yaitu di dalam kesenian tadi, ya kan? Dan sekarang alhamdulillah Pak Wali Kota juga kan menggalakkan untuk seni budaya itu, ya kan? Dari kedinasan segala macam, kita tidak tertinggal kesenian. Perlu harus ada pentas, jadi orang tahu lagi. Jadi tidak ada sepi dong, ya. Iya betul. Ya terakhir nih Cek Wan, bagaimana sih harapan Cek Wan terhadap budaya Palembang? Ya harapan Cek Wan itu tadi Cek Palembang itu, jangan tuh kepengen kita tuh matang nih ya budaya kita, seneng nih ya budaya kita, jangan takut. Jangan melok budaya luar, budaya kita nih, kita galak ya, bahasa Palembang, ya kan, cerita-cerita Palembang, apalagi medsos sekarang banyak, buat cerita di situ, sketsa, cerita-cerita Palembang, orang tahu kan. Nah, bahasa-bahasa dari rusun-rusun, keren-keren itu, di medsos yang Palembang, ya kan. Nah, jadi pengen cewek itu jadi uang Palembang. Jangan kita diam. Yuk kita berkarya. Ya, karya kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Ingat, karya itu tidak mengkhianati hasil. Itu baru ya kata-katanya. Aduh, Perasaan tuh kan kayak gitu. biar cetak. Karya itu tidak mengkhianati hasil. Justru itu kita harus berkarya. Terima kasih banyak Cek Wan atas pandangan dan gagasan yang sangat membuka wawasan kita pada hari ini. Dari diskusi ini kita belajar bahwa seni budaya itu bukan sekedar pertunjukan, ia adalah identitas, ia adalah sejarah yang bergerak, dan ia adalah harga diri sebuah daerah. Membangkitkan seni budaya bukan hanya tugas seniman, bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita semua sebagai masyarakat yang ingin budaya yang tetap hidup, bukan hanya dikenal. Saya Kamila Sani pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast Abbas Loven. Sampai jumpa di episode berikutnya.